Sudut Zahra, absen 30. Saya Regina Emily Sandia, presensi 32. Selamat belajar. Apa sih kalor jenis itu? Kalor adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah atau mengalir dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Biasanya, kalor dinyatakan dalam suhu. Satuan kalor dalam satuan internasional itu disebut joule, satuan lainnya itu kalori. 1 kalori juga didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. Konduksi atau hantaran adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat, umumnya melalui zat padat. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduksi kalor. 1. Beda suhu antara kedua permukaan atau delta T. Semakin besar perbedaan suhu, maka semakin cepat perpindahan kalornya. Yang kedua, jarak antara kedua permukaan atau tebal atau panjang. Semakin tebal suatu benda, maka semakin lambat perpindahan kalornya. Yang ketiga, luas permukaan. Semakin luas permukaan, maka semakin cepat perpindahan kalornya. Yang keempat, konduktivitas termal zat atau K merupakan ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor. Semakin besar nilai K, maka semakin cepat perpindahan kalornya. Berdasarkan daya hantar kalornya, zat dapat dibedakan sebagai yang pertama, konduktor, yaitu zat yang mudah menghantarkan kalor. Contohnya adalah logam. Yang kedua, isolator, yaitu zat yang sukar menghantarkan kalor. Contohnya kayu, karet, air, dan udara. Laju konduksi kalor dapat dihitung dengan rumus berikut. H sama dengan Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Q dapat dihitung dengan K dikali A dikali T dikali delta T per L. Perpindahan kalor konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara diikuti perpindahan partikel-partikel zat, umumnya melalui fluida, misalnya udara dan air. Konveksi terbagi menjadi dua, yaitu konveksi alami dan konveksi paksa. Konveksi alami contohnya angin darat dan angin laut. Konveksi paksa contohnya konveksi udara pada hair dryer. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju konveksi kalor yang pertama, luas permukaan benda, yang kedua, perbedaan suhu, dan yang ketiga, koefisien konveksi. Laju konveksi kalor dapat dirumuskan dengan Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. Perpindahan kalor radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Pancaran energi dari permukaan suatu benda dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Laju radiasi kalor dapat dirumuskan dengan P sama dengan Q per T sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa itu kalor jenis. Nah, pasti teman-teman semua masih bingung terkait dengan kalor jenis. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu kalor jenis ya. Jadi, kalor jenis benda itu dapat diartikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 kilo suatu zat sebesar 1 kalori. Nah, kalor jenis ini menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor atau panas. Semakin besar kalor jenis suatu benda, semakin besar pula kemampuan benda tersebut untuk menyerap kalor. Persamaan kalor jenis itu dilambangkan dengan huruf C sama dengan Q per M kali delta T. Nah, bisa dilihat pada PPT ini ada
daftar kalor jenis tiap-tiap zat. Ada aluminium, tembaga, kaca, dan lain sebagainya. Tiap-tiap benda itu mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan membahas terkait kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor itu merupakan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menurunkan suhu benda sebesar 1 derajat. Satuannya itu Joule per derajat Celcius. Bisa dilihat persamaan kapasitas kalor itu, kapasitas kalor suatu benda sama dengan massa benda dikali massa jenis suatu benda. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada kompor, timbangan, gelas ukur, termometer, dan air. Langkah pertama, isi gelas dengan air sebanyak 200 ml. Kemudian, ukur suhu air sebelum dipanaskan dengan termometer. Setelah itu, nyalakan kompor dan panaskan gelas yang berisi air. Tunggu air hingga mendidih, lalu ukur suhunya dengan termometer.